Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya akan menyampaikan tentang Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i. Secara singkat saya jelaskan di sini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Imam Asy-Syafi'i nama lengkapnya itu Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Sa'id bin Ubaid bin Hisham bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Qusay. Dilahirkan di Syam ya. Dia dilahirkan di Syam pada tahun 150 Hijriah ya. Di hari wafatnya itu ya, Imam Abu Hanifah. Di hari wafatnya Imam Abu Hanifah. Tinggal di kota Makkah ya, kemudian ke Irak sampai akhirnya menetap di Mesir. Hidup dalam kondisi yatim. Luar biasa perjuangan beliau. Beliau yatim dan ibunda mengajarinya ilmu. Kemudian hafal Quran pada usia 7 tahun. Itulah Imam Syafi'i. Usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz. Meriwayatkan dari Imam Malik ya, Muslim Al-Janji Ibnu Uwainah, kemudian Ibrahim bin Sa'ad, Fudail bin Abbas dan lainnya. Sementara yang meriwayatkan dirinya adalah Al-Humaidi, Ahmad bin Hanbal, Al-Buwaiti, Al-Munaji, Al-Mujani dan lainnya. Kemudian menjadi murid Imam Malik. Dia itu murid Imam Malik, belajar dalam ilmu fiqih ya. Menghafal Al-Muwatta pada usia 20 tahun. Usia 20 tahun. Sangat cerdas beliau. Luar biasa otaknya, luar biasa pemikirannya. Kuat hafalannya ya. Pada penglihatan pertamanya ya. Penglihat pertama luar biasa. Ingat sampai kapanpun. Dengan cara menutupi halaman sesudahnya. Ya, dengan cara ia menghafal itu menutupi halaman sesudahnya karena khawatir akan terbaur. Ya. Salah satu imam 4 ya, dan pemilik mazhab yang diikuti ini. Itulah Imam Syafi'i. Diikuti mazhabnya. Mazhabnya tersebar di Mesir, di Irak, kemudian Dagestan dan negeri-negeri timur lainnya. Kemudian ulama Syafi'iyah antara lain ya, ulama Syafi'iyah antara lain adalah An-Nawawi, An-Nawawi, kemudian Syaukani, kemudian Ibnu Rif'ah, Ibnu Daqiq Al-Id, As-Subqi dan Al-Balqini. Imam Ahmad bin Hanbal berkata ya, Imam Ahmad bin Hanbal berkata bahwa tidak seorang pun dari ahli hadis yang membawa tinta kecuali Imam Syafi'i. Dan saya tidak tahu nasikh dan mansukh dari hadis kecuali setelah berguru kepada Imam Syafi'i. Luar biasa. Kemudian dia berkata, Imam Syafi'i ya, bagaikan matahari bagi alam raya. Bagi alam raya dan penyegar bagi tubuh. Apakah ada manusia yang tidak membutuhkannya? Dia juga seorang penyair yang bijak. Imam Syafi'i luar biasa. Ahli bahasa dan asal muasalnya ya, serta ahli nasab luar biasa. Di antara ungkapannya, barang siapa hafal Al-Quran akan mulia nasibnya. Saya ulangi, barang siapa hafal Al-Quran
akan mulia nasibnya. Barang siapa mendalami ilmu fiqih akan tinggi derajatnya. Barang siapa hafal hadis akan kuat argumentasinya. Nah, itu dia. Barang siapa hafal bahasa Arab dan syair akan menggentarkan ya kepribadiannya. Barang siapa tidak menjaga diri, maka ilmunya tidak bermanfaat. Syair-syairnya antara lain ya, yaitu kita menghina zaman, padahal kehinaan pada diri kita. Tidak ada kehinaan pada zaman, dan tidak pula pada yang lain. Suci bersih zaman ini. Kalau dia bisa berkata kepada kita, sucikanlah dirimu. Seekor serigala tidak akan memangsa temannya, sedangkan kita memangsa saudara sendiri. Barang siapa belum merasakan nikmatnya belajar, walaupun sebentar, terjerumus ke lembah kebodohan selama hidupnya. Barang siapa tidak mengajarkan ilmu waktu mudanya, hantarkan takbir 4 kali karena mematiannya. Hidupnya pemuda wallahi dengan ilmu dan takwa. Kalau tidak, maka tidak akan tergambar kenikmatannya. Barang siapa mencari kemuliaan, maka bangunlah di waktu malam. Barang siapa menginginkan kemuliaan tanpa keprihatinan, lenyaplah usianya dalam mencari kemustahilan. Tanggungkanlah, gantungkanlah citamu, kemudian lelap di waktu malam, mengarungi samudra untuk mencari mutiara. Inilah syairnya yang luar biasa menyejukkan hati, menyadarkan diri bahwa syair-syair tersebut ya, intinya maknanya luar biasa. Wahai saudaraku sekalian, marilah kita mencontoh Imam Asy-Syafi'i. Saya sendiri dan kita semua, yuk sama-sama kita mencontoh Imam Syafi'i. Kemudian di antara karyanya, yaitu biasa kita kenal ya, dalam ilmu fiqh. Kemudian Ar-Risalah dalam ilmu usul fiqh. Dan ia pun meninggal dan wafat ya, pada tahun 204 Masehi di Mesir. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.